Jadi di pabrik itu kondisinya terpotong-potong kayak gini. Untuk nyambunginnya itu kalau udah di lapangan pakai alat. Nah, alatnya itu namanya post tension. Nanti ada di sini strandnya dimasukkan di lubang-lubang ini. Nah, lubangnya ini prategang ya, ini namanya bukan prategang. Salah satu jenisnya di balok igiter. Nah, nanti kawat tuh dimasukkan di situ. Jadi ini ke sini nyambung. Nah, dimasukkan ini nyambung-nyambung semua sampai bentang yang diharapkan. Nah, nyambungnya pakai seteran. Nanti baru ditarik pakai alat post tensionnya itu sesuai kekuatan yang diharapkannya itu. Bu, lalu ini ada besi nongol-nongol ini buat apa? Ini nanti dibuat plat. Jadi dikaitkan di atasnya, baru dikait dengan plat, baru kita buat ngecor. Jadi kayak gitu. Pernah suatu operator gagal, tapi nauzubillah min dzalik, semoga jangan pernah kalian melihat. Jadi waktu penarikan pos ini kan bayangin aja 200 ton misalkan. 200 ton per meter persegi. Kalian aja 100 kilo aja nggak mungkin kuat narik ya. Kalau misalkan 200 ton ditarik dan tiba-tiba pirnya itu lepas dul. Kecepatannya berapa kayak kecepatan orang nembak ya. Nah, penariknya itu kayak gitu. Ada yang bahaya kayak gitu sampai orangnya meninggal juga. Jadi waktu narik ini alatnya khusus, safety-nya juga tingkat tinggi. Kalau kalian sempat capek di pas kita beton precast atau wika beton, kalian akan melihat contoh cara penyambungan e-girder itu kayak gimana. Ini salah satu jenis beton prategang. Terus ada jenis jembatan rangka, truss bridge. Nah, ini sering ada di gunung yang sering kalian lihat. Ini cepat pembangunannya. Nah, jembatan rangka ini kalau sekarang orang pada pengen bangun pakai jembatan prategang karena lebih murah ya. Rangka itu bahannya sudah mahal. Tapi biasanya sekarang digunakan jembatan rangka itu untuk jembatan darurat. Jadi di proyek itu kan kalau orang bangun jembatan untuk pindah alatnya dulu kan antara akses satu ke satunya itu kan nggak bisa ya. Misalkan jembatannya sampai lupa namanya. Jika kita bangun sebuah lahan, ini lahan A, lahan B, ini sungai. Kita baru bisa akses ke lahan B. Nah, lahan A ini belum terjamah alat sama sekali, belum terjamah manusia sama sekali, jadi nggak bisa. Padahal kita harus menaruh alat di sini. Nah, baru terjamah. Nah, kalau mau naruh alat, otomatis kita mindahinnya harus lewat sungai kan. Nah, untuk mempermudah kelancaran proyek, biasanya mereka menyewa sebuah jembatan. Jembatannya namanya jembatan. Aduh, saya lupa dengan jembatan apa. Oke, Pak. Jembatan khusus. Nah, bahannya itu dari rangka truss kayak gini. Mereka nyebutinnya apa, saya mohon maaf lupa. Nah, untuk mindah material, barang, alat itu pakai jembatan rangka kayak gini. Jadi jembatannya itu bisa disusun di sana. Jembatan lepasan gitu loh. Nah, mereka mindahnya pakai jembatan rangka ini, taruh sini dulu, akses alat masuk sini buat bangun jembatan permanen yang ada di sini. Nah, jembatan kayak gini biasanya yang digunakan di proyek. Nah, sewanya juga lumayan mahal. Biasanya orang nyewa ya kayak gini ya. Ini salah satu kegunaan jembatan truss atau rangka. Selain kalau dulu orang mikirnya cepat, kalau pengen proyek cepat, bangunnya ya pakai rangka ini lebih cepat daripada kita bangun proyek prategang. Tapi lebih murah prategang. Ini contoh jembatan rangka. Nah, ini contoh gambarnya rangka. Contoh strukturnya. Nah, rangka itu identik dengan ikatan angin. Nama ikatan angin itu mana, Bu? Ini ikatan angin yang silang-silang di atas ini namanya ikatan anginnya jembatan rangka. Sebenarnya untuk strukturnya ya, untuk perkuatan. Contohnya jembatan rangka, jembatan abutment pirnya jembatan si beton prategang.
Nah, ini konvensional, ini kok bisa masuk slide-nya cuma sini kan kita masih rangka ya. Nah, ini rangka. Ini contoh jembatan rangka. Konstruksinya lebih cepat karena dia udah pabrikan ya dibangunnya. Oh iya, jembatan balai. Jadi kalau orang proyek sewa jembatan beli aja buat mempermudah akses. Nah, tadi yang saya sebutin, ketika kalian mau bangun jembatan, kalian nggak bisa akses ke daerah satunya, ada jembatan pembantu yang bisa dilepas, dipasang secara mudah, kalian bisa nyewa, itu namanya beli. Nah, ini jembatannya. Jadi jembatannya itu cuman, ini saya ceritain tadi, jembatannya itu bisa dilepas, disusun di tempat. Jadi ini jembatan darurat. Di sini dipakai nanti buat mindahin dulu, baru di sini dibangun jembatan permanen. Nah, jembatan permanen yang mudah, yang murah. Nah, ini alatnya pakai jembatan ini. Ini biasanya disewakan ya. Perusahaan-perusahaan tertentu nyewain jembatan itu. Jembatan Palok biasa. Ini kasih jembatan. Ini jembatan box girder. Ini ada di flyover buat Transjakarta. Transjakarta aksesnya sekarang beberapa daerah tertentu pakai flyover ini, pakai jembatan ini buat ada di atasnya biar nggak terganggu sama mobilitas yang ada di bawah. Terus jembatan box girder tuh juga dipakai di MRT Jakarta juga pakai girder. Beberapa tahap kan ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, yang di atas tuh pakai yang box girder ini. Terus ada Capek elevated, tapi dia boxnya lebih tipis. Beberapa lokasi. Jadi perencanaannya itu desain kayak gitu. Sesuai kebutuhan ya. Pertimbangannya tadi yang saya sebutin. Aksesibilitas, kemudahan, kenyamanan, strukturnya seperti apa, kekuatannya kayak gimana. Nah, ini namanya e-girder, box girder. Jadi nyambunginnya sama kayak e-girder. Pakai strand, cuman dia di atas. Kalau e-girder kan disambunginnya di bawah, kalau ini dipasang dulu di atas, nanti strandnya disambungin di sini strand. Ini strandnya banyak banget loh ini di sini. Jadi dipasang di atas. Setelah dipasang, masukin lagi box lagi taruh sini, gitu ya. Ini box lagi. Sampai panjang yang diinginkan. Sambung lagi besi strand. Di post tension lagi, ditarik. Nah, pakai kawat tadi ya, post strandnya tadi ya. Disambungin lagi. Nah, itu metode konstruksinya box girder kayak gitu. Ini box girder. Nah, ini tahapan pembangunannya box girder. Jadi per tahap ini digabunginnya pakai tadi yang saya omongin tadi. Prinsipnya pakai perhitungan beton prategang. Nanti kalian akan pelajarin beton prategang kayak gimana. Tahap pembangunannya. Nah, untuk bagian-bagian jembatan, untuk pertemuan ini kita sudah, tapi kita masih ada file lagi untuk proses perencanaan pembangunan jembatan. Sebelum kita mulai kuliah perencanaan yang sebenarnya, yang kemarin pertemuan tertunda, saya akan presentasi dulu, saya akan absensi dulu. Pastikan nama kalian sudah sesuai, saya screenshot. Jadi yang saya pakai yang ketemu di 2 pertemuan ya. Dan pertemuan pertama kedua kalau cuma datang di pertemuan pertama ya nggak ke absen, kalau pertama kedua ya ke absen. Ini contoh, ini adalah tahapan proses perencanaan jembatan. Layar kalian sudah berubah? Bisa jawab saya, Jepri Matias? Mas Jepri.
Kalau nggak Ya, ada, Bu. layarnya udah berubah belum, Udah, Bu. Mas? Apa isinya? Isinya Kok apa, kayak Mas? gini ya, Bu? Belum bisa, Bu. Tunggu, Bu. Nah, kok kayak gini? Wah, ketahuan nih layarnya tadi cuma dengerin doang, nggak lihat kuliahnya ini. Lihat, Bu. Apa isinya? Proses perencanaan jembatan, Bu. Oke, berarti layarnya udah berubah ya. Proses perencanaan jembatan. Tadi kita udah bahas jembatan itu apa, bagian-bagiannya mana, cerita pendek tentang jembatan. Jadi cerita panjangnya masih banyak kasus jembatan itu. Terus kalau yang pertemuan pertama sejarah jembatan. Nah, ini pertemuan ketiga kita masuk ke proses perencanaan jembatan. Maksud perencanaan jembatan, menentukan fungsi struktur secara tepat untuk bentuk struktur yang sesuai, efisien serta mempunyai fungsi estetika. Jadi prinsip kerja orang teknik sipil itu sebenarnya efisien dan efektif. Nah, hemat waktu, hemat biaya. Jadi kalian belajar di teknik sipil itu prinsipnya kalau kalian kerja jadi perencana untuk menjadi owner, biasanya visi misinya efisien dan efektif. Hemat waktu, hemat biaya. Bedanya kalian sama tukang yaitu kalian bisa mengefisienkan sama mengefektifkan suatu perencanaan. Nah, apa saja sih yang diperlukan ketika kalian membangun sebuah jembatan? Data apa yang diperlukan? Ketika kalian bangun jembatan, data yang harus kalian kumpulkan adalah lokasi jembatannya. Kalian harus tahu topografinya seperti apa, lingkungan sekitarnya seperti apa, jenis tanah dasarnya seperti apa. Seperti kita, contohnya, data lokasi. Sebelum melakukan jembatan, gitu, misalkan GTR, kita telah membangun jembatan di Kayu Agung, Kayu Agung Kalimantan ya. Dia mengidentifikasikan di sana jembatannya bahwa tanahnya itu memiliki stabilitas yang kurang baik. Di sana ke tanahnya gambut, jadi sering naik turun. Kondisi tanahnya, kembang susutnya bahaya. Nah, kalian tuh harus tahu kondisi tanahnya awalnya seperti apa. Jadi, untuk tendernya nanti, kalian bisa mempertimbangkan, oh, saya kalau dibangun di Kalimantan, saya harus melakukan treatment dulu, Bu. Treatmentnya itu nggak murah loh. Treatment itu mahal loh. Bisa sampai miliaran loh. Kalau kalian sebagai perencana, kalian nggak tahu kondisi tanah kalian. Kalian pukul rata semua kondisinya tanah keras, kalian akan rugi. Soalnya ketika kalian bangun di tanah gambut, tanah lumpur, tanah yang jelek, kalian harus melakukan treatment, sedangkan si owner taunya beres. Kalau kalian taunya beres padahal kalian di lapangan babak belur untuk mentreatment tanahnya itu kan nggak bisa ya. Jadi kalian harus memperhitungkan treatmentnya itu butuh berapa duit. Nah, jadi kalian harus tahu kondisi tanahnya seperti apa, treatmentnya nanti seperti apa. Untuk treatmentnya nanti kan akan kalian pelajarin di ilmu stabilitas tanah. Jadi nanti untuk setelah UTS nanti kalian ketemu saya kalau yang ambil stabilitas tanah. Jadi nanti treatment-treatment apa saja yang harus kalian lakukan ketika kalian menghadapi kondisi tanah tertentu yang perlu dimodifikasi, diperbaiki agar kondisi tanahnya itu bisa dipakai. Kondisi topografi, ketinggiannya seperti apa. Bisa kalian bangun jembatan. Sisi satu tinggiannya 128 meter dari permukaan air laut. Satunya 137. Berarti kan kalian harus merencanakan biar levelnya sama itu seperti apa. Perlu kalian bobok kah? Perlu kalian gali kah? Timbun kah? Dan lain sebagainya. Terus di lingkungan apa kalian bangun? Misalkan di perkotaan dan perdesaan beda. Perkotaan kalian harus tahu itu tanah milik siapa. Perlu pembebasan tidak? Dan lain sebagainya. Kalau di desa condong lebih sepi, perlu cek kondisi tanah, cek pemilikan tanah juga iya. Cuman masalah lingkungan di situ lah jauh lebih sedikit. Nah, ini rahasianya ketika kalian masuk ke kontraktor tentang lingkungan. Kalau kalian ada di kota, kalian harus menyiapkan budget khusus untuk LSM. Nah, ini rahasia sih sebenarnya, ini ilmu di luar desain ya, tapi kalian harus menyisipkan budget khusus di sempilin. Jadi kalau mau tender kan nggak boleh
nampilin budget preman gitu ya. Ini rahasia. Budget preman. Sebenarnya kalau kalian bangun di kota di Jakarta, preman-preman itu akan minta makan. Jadi misalkan Omar K, John K, kayak gitu-gitu kan yang terkenal-terkenal di Jakarta itu kan bengkot-bengkotnya kayak gitu. Nah, mereka itu minta jatah keamanan istilah halusnya. Ya, jadi nilainya nominalnya lumayan ketika kalau jalan tol yang pernah saya ambil kita itu mereka minta 200 miliar. Bayangin 200 miliar bisa dapat proyek apa? Nah, tapi juga nggak diturutin sama tempat kita. Kita backingannya petugas keamanan pun sampai BRIMOB dan sebagainya kita kerahkan ya. Jadi lebih efisien bayar BRIMOB, TNI dan sebagainya ketika kita bayar daripada bayar si premannya itu. Nah, itu kita masukkan, disisip-sisipkan di bahan bangunan. Itu mesti terjadi ketika jatah preman atau LSM yang minta-minta gitu. Nah, ini ketika kalian memilih lokasi. Kalau kalian berada di perkotaan, siapkan budget untuk hal-hal seperti itu. Nah, nilainya tuh mereka mintanya fantastis sampai saya tuh kalau ketika mereka datang ke kantor tuh sampai benar-benar merinding gitu loh. Orangnya kan yang besar-besar gitu kan. Dan mereka tuh berani membahayakan takutnya kalau misalkan nggak diturutin. Nah, kalian sisipkan dana. Kalau di desa kalian harus siapkan dana untuk CSR kalian di wilayah itu. Jadi kayak dana lingkungan kalian masukkan ke dalam budget kalian. Tapi biasanya kalau tender itu nggak ada istilah budget dana lingkungan, dana apa. Sepintar-pintarnya kalian harus memasukkan dana seperti itu. Nah, jadinya kayak gitu. Kalau di lingkungan itu kalau di desa gampang sebenarnya kalau masalah begitu. Kalian pekerjakan aja orang-orang yang ada di desa itu untuk kerja di proyek kalian. Nanti mereka nggak akan ada komplain. Kalau di desa lebih gampang. Kalau di kota itu LSM-nya itu nggak cukup 1, 2, 3. Jadi lumayan banyak. Untuk data yang diperlukan selain lokasi dari topografi, lingkungan, tanah dasar, kalian harus tahu fungsi jembatan. Untuk melintas sungai atau untuk melintas jalan atau untuk melintas rel, kalian harus tahu. Jadi strukturnya nanti untuk pemilihan bahannya kan kalian akan tahu. Untuk sungai seperti apa, jalan seperti apa, kalau rel seperti apa. Bahan strukturnya, karakter. Bahan strukturnya tadi kan udah macam-macam. Sesuai jenis jembatannya kan udah. Nah, peraturan kita harus mempelajari. Jadi di setiap kontraktor tuh ada tim legalnya. Jadi orang hukumnya itu ada. Jadi di situ mempelajari, oh kalau di sini aturannya nggak boleh ketinggian maksimal 5,1 Bu. Karena ketinggiannya 5,1 karena untuk akses jalan. Nah, aturannya di sini harus bangun jembatan dengan box plan atau dengan penerangan jalan seperti apa. Nah, itu ada aturan-aturannya sendiri. Biasanya orang hukum yang akan mempelajari itu. Tapi orang teknik wajib mendampingi ketika melakukan pendampingan pembangunan. Lalu apalagi? Diagram alir proses perencanaan jembatan. Ini secara garis besar kalau kalian ada di konsultan perencana. Kalau ada di konsultan perencana, kalian harus survei data. Data apa tadi? Topografi, lingkungan, dan lain sebagainya, data tanah, dan lain sebagainya. Nah, kalian harus mengkompilasinya, memilih-milih, ini perlu apa aja, perlu apa aja, perlu apa aja. Kita habis kalau ini perlu tanah, perlu ditreatment, kalau lingkungannya di kota perlu ada dana kayak ini, ada dana XXX, kalau misalkan kita di desa perlu kayak gini. Oh, amdalnya kurang, amdal pencemaran misalkan itu kurang, perlu apa gitu. Lalu kita dievaluasi, masuk nggak, ada solusi nggak, kalau nggak ada solusi kita survei lagi data pendukung-pendukungnya ada nggak gitu. Kalau udah sampai ketemu evaluasi ada solusi. Nah, oke-nya ini ketika survei data itu yang bermasalah sudah ada solusinya. Lalu kita ke desain apal. Jadi ingatnya, oke-nya ini syarat oke ketika kalian data di lapangan ada problem,
Ketika menyelesaikan, kalian sudah ada solusinya, baru oke. Lalu penentuan desain awal, tipe strukturnya seperti apa? Tipe kan tadi udah dipelajarin ya. Dia mau beton prategang, kabel stay, atau lain sebagainya sesuai kondisinya. Bahan strukturnya, model, dimensi strukturnya seperti apa, hitungan awalnya seperti apa. Baru dievaluasi lagi sama tim perencana. Ini masuk enggak gitu kan. Yang hal-hal yang enggak masuk tuh misalkan maunya owner pakai beton prategang karena murah. Tapi ketika kalian ketemu oleh balai, ternyata masih masuk ke muka air basah. Nah, berarti harus nipisin. Nah, itu namanya problem-problem di lapangan. Kita balik lagi, harus dimodifikasi lagi. Penentuan struktur lagi. Nah, kayak gitu problem-problemnya. Kalau sudah oke, desain akhir. Modelnya, struktur hitungannya, pakai RAB, RKS, pelaksanaan gambar. Nah, pakai hasil warannya nanti jadi DED. Detail Engineering Design. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Desri, tanya nggak, Mas? Desri. Desri? Desri mana Desri? Malah nggak ada. Desri Nathaniel. Oke, saya keluarkan, nggak ada jawaban. Desri, saya panggil 1, 2. Nanti absen lagi ya, setelah saya keluarkan ya. Desri, nggak ada. Remove. Dan report. Linda Rambu. Ya, Bu. Ada pertanyaan nggak, Mbak? Nggak ada, Bu. Surya Rukmana. Ada, Bu. Ya, Mas. Ketika evaluasi data oke itu ketika kondisi kayak gimana, Mas? Dari proses diagram alir. Bambu. Nah? Belum paham. Belum paham apa nggak dengerin? Belum paham, Bu. Kevin A. Morin. Mas Kevin. Can you hear me? Iya, Bu. Bisa jelasin nggak kondisi evaluasi data ketika dibilang oke? Apa? Kok iya doang? Tak keluarin Mbak ini. Belum paham, Bu. Belum paham apa nggak dengerin? Mbak Eka. Mbak Eka Putri. Iya, Bu. Gimana ketika oke ini kondisi evaluasi data dibilang oke? Maaf, Bu, masih belum paham. Ya, saya ulangin karena ada tiga teman kalian yang masih belum paham. Jadi evaluasi data dikatakan oke ketika survei di lapangan atau data di lapangan, kalian menemukan masalah, tapi sudah ada solusi. Nah, itu baru dikatakan oke. Jadi ada problem di lapangan ketika kalian survei, terus kalian melakukan evaluasi data dan problem itu sudah ada solusinya. Nah, itu baru oke. Kalau problem itu belum ada solusinya, berarti masih tidak oke. Kalian harus melakukan survei lagi. Ini juga kalau pindah tempat kondisinya oke. Ketika kalian melakukan desain, tipe struktur, bahan, model, dimensi, dan hitungan awal, ketika kalian tidak ada masalah lagi, berarti kalian oke. Kalau ada masalah lagi, kalian balik lagi ke data awal. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Diagram. Nah, pemilihan lokasi jembatan. Kalian ketika pemilihan lokasi jembatan, kalian harus mampu. Ketika kalian melakukan pemilihan jembatan, kalian harus pertama yang kalian perhatikan pertama adalah perhatikan fungsi kebutuhan transportasi.
Kayak gimana sih Bu maksudnya memperhatikan fungsi kebutuhan transportasi? Jembatan kalian tuh buat kendaraan apa aja? Apakah hanya untuk sepeda motor? Apakah hanya untuk mobil? Atau bisa dilalui bis, truk, dan tronton? Atau hanya untuk kereta api? Nah, kalian kalau melihat jembatan harus tahu, perhatikan fungsi untuk kebutuhan transportasinya seperti apa. Kalau untuk prasyarat teknis, kalian harus tahu peraturan yang ada di sekitar yang akan kalian bangun. Misalkan contohnya clearance, terus jarak maksimal bentang, terus panjang maksimal bentang. Nah, syarat-syarat teknis kayak gitu kalian juga harus tahu. Terus baru kalian memandang sisi arsitektural dan fungsinya. Lalu aspek lalu lintas itu, kalau dilihat, kan tadi kalian perencanaan jembatan harus memperhatikan apa? Pertama, pemilihan lokasi jembatan. Kedua, aspek lalu lintas harus kalian perhatikan. Jembatan tidak jauh dari lalu lintas, dari transportasi. Maka kalian harus tahu klasifikasi fungsi jalannya, dari sistem jaringan jalannya yang ada. Nah, itu sistem jaringan primer atau sekunder, nanti kalian bedain. Jadi nanti lebar jembatannya kalian tahu sesuai syaratnya itu. Nah, kalau fungsi utama masuk kelas jalan 1, di rendernya berarti LHR-nya sampai seberapa. Misalkan ini kebutuhan jembatan untuk jalan X. Nah, jalan X itu di simpang kesekian, LHR-nya diukur 2000 meter, 2000 gitu. Berarti jalannya itu kelasnya kelas 2C aja cukup, nggak usah bangun sampai kelas 1. Soalnya kalau kelas 1 sampai 20.000 LHR-nya dan strukturnya lebih lebar. Jadi boros arahnya kayak gitu. Nah, ini klasifikasi jalan kalian udah pelajarin di transport. Kelas jalan. Jadi intinya kalau kalian bangun jembatan, kalian harus memperhatikan aspek lalu lintasnya juga. Aspek teknis. Aspek teknisnya itu ada penentuan geometri struktur, ada penentuan panjang bentang optimum, pemilihan elemen-elemen utama, dan pendetailan struktur atas, serta pemilihan badan jalan, serta pemilihan bahan yang akan digunakan. Terus aspek estetika juga harus kalian pelajari. Tolak ukur estetika perencanaan ada banyak item, nanti kalian pelajarin juga di sini, tinggal baca. Nanti materinya saya kasih ya. Fungsinya juga harus kalian pelajari. Oke, mungkin dalam proses jembatan kali ini cukup sekian. Saya presentasi dulu. 31 mahasiswa. Oke. Mungkin sampai ke proses jembatan ada pertanyaan. Nanti untuk kuliah saya di perencanaan jembatan di pertemuan keempat sudah dipegang Bu Lilis. Jadi ini yang terakhir di tatap muka dengan saya. Nanti untuk selanjutnya kalian udah masuk perhitungan, nanti kalian masuk dengan Bu Lilis. Jadi mungkin ada pertanyaan? Mbak Dian Nur Cahya? Mbak Dian bisa jawab? Belum? Yang lain ada pertanyaan? Mas Adi Saputra. Nih, paling rajin nih, Mas Adi. Mas Adi ada pertanyaan? Malah hilang. Mana orangnya? Mbak Ninda Rambu. Tadi udah sama belum ya? Belum. Kalau belum, nanti kalau misalkan tiba-tiba ada, kalian mau desain jembatan, kalian bisa tanya-tanya saya. Mungkin saya sedikit bisa berbagi ilmu. Soalnya saya pernah ngalamin ya, jadi timnya salah satu perencana jembatan. Nanti kalau belum ada, bisa dipending pertanyaannya. Kalian bisa WA saya, japri saya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Kalau belum ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah.
tunggu nanti meet-nya juga nanti ada bahan dari saya agar kalian perhatikan juga. Pertemuan selanjutnya nanti dengan Bu Lilis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Saya tutup ya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu.